selamat sore Mas Selamat sore Mas Dian. Dian. Halo, selamat sore Mbak, Selamat Mas yang ada di sore studio. Mas Dian. Mas Dian sekarang posisinya lagi di mana nih? Ini saya berada di tepat di Jalan Lingkar Selatan Pati yang tadi pagi sampai siang hari tadi ada aksi demo dari seratusan apa ratusan sopir truk terkait Oh, kebijakan ojol. oke. Sekarang masih, kan katanya pada parkir-parkir. Sekarang masih parkir-parkir nggak Mas? Kalau sampai sore ini terpantau sudah bagian besar sudah bubar, ini terlihat sudah lenggang dan ada beberapa truk yang masih diparkir di pinggir jalan. Tapi tidak Oh, mengganggu ya, tapi tepat di nggak. bahu jalan. Arus lalu lintas dari Pati ke Kudus atau Kudus ke Pati masih terlihat lancar, tidak seperti tadi siang. Gitu Kak. Oh, kalau tadi siang tuh sebenarnya keadaannya kayak gimana? Bener-bener Iya. nutupin jalan banget kah truk-truk ini Mas? Ya, tadi siang ada sopir truk yang menggelar aksi terkait protes kebijakan ojol itu over dimension overload itu Mhm. menggelar protes di Jalan Lingkar Selatan Pati. Mereka ini memarkirkan kendaraan mereka, baik truk yang yang besar-besar itu dan truk yang ukuran kecil yang over dimensi itu menggelar parkir di sepanjang Jalan Lingkar Selatan Pati. Dan Hmm. akibatnya tadi siang sempat macet total, begitu Kak. Oke. Mas bisa diceritain nggak Mas Dian nih awalnya gimana? Terus apa saja sih tuntutan para supir truk Ya. ini yang berdemo Mas? Ya, jadi dari keterangan para sopir truk tadi ini mereka protes terkait tentang kebijakan overdimension overloading atau kebijakan terkait kendaraan yang melebihi kapasitas. Mereka ini merasa merasa resah atau merasa mungkin tertindas dengan adanya kebijakan tersebut. Apalagi sekarang menurut keterangan para sopir terkait kebijakan ojol itu masih tahapan sosialisasi, belum dilakukan secara resmi begitu ya. Ya. Namun dari keterangan mereka berapa sopir yang telah ditilang oleh petugas, hal ini yang menyebabkan mereka resah di tengah-tengah mungkin perekonomian yang sedang sulit begitu Kak. Oke. Oke. Dan ini juga mengutip dari Detik Jateng nih Mas Dian, kayaknya beberapa para supir tuh sampai memasang spanduk kayak masa kita melanggar odol aja di penjara kayak buronan begitu kan. Ada yang Mm-mm. mereka kayak mungkin bakal ya mata pencariannya bakal terganggu Iya, begitu ya Mas ya? iya. Ya karena terkait dengan zero odol ini mereka merasa khawatir nanti lapangan pekerjaan mereka akan hilang dan selebihnya juga karena ini kan apabila mereka melanggar atau nekat tetap beroperasi ada ancaman yaitu terkait di penjara. Kalau nggak salah terkait itu selama tuntutan 1 tahun atau berapa gitu Kak. Oh, 1 tahun ya. Tapi berarti artinya mereka Iya, menyadari kalau kendaraan yang mereka bawa itu seringkali melanggar aturan odol ya? Berarti iya, iya betul begitu sebenarnya Kak. mereka sadar itu Hmm, ya. Nah, terus Tapi oke, Mas silakan. ya tapi kan karena ini kalau keterangan mereka kalau tidak muatan yang berat yang banyak mereka tidak mendapat penghasilan karena secara bahan bakar solar kemudian biaya transportasi juga mahal sehingga pemasukan untuk keluarga di rumah katanya tidak sepadan begitu Kak. Hmm. Kalau begitu yang Oke. disuarakan oleh para supir truk ini apa Mas Ya. harapannya? Ya, harapan mereka bahwa terkait kebijakan ini harus dikaji ulang dan tentunya mereka berharap agar berpihak kepada para sopir truk seperti itu Kak. Hmm. Oke. Jadi lebih loose lagi ya untuk itu. Cuman Ya walaupun sebenarnya mungkin bukan salah bagi gue pribadi ya bukan salah ya, sopir truknya juga mungkin karena perusahaan-perusahaan yang sopir truk ini kan dari mana-mana mereka Mas ya. Maksudnya mereka bisa dari perusahaan betul. A, B, C dan Ya, perusahaan inilah Iya yang betul. kadang mungkin ya ngejar target begitu Mas ya. ya. Sehingga Ya jadi betul banyak kan. muatan begitu. Dan para sopir juga sebenarnya berharap bahwa kebijakan ojol ini tidak hanya berlaku bagi para sopir, juga Hmm. para Hmm. pengusaha, para perusahaan juga diterapkan karena kan otomatis mereka sopir ini membawa barang dengan barang yang dari perusahaan. Mereka hanya membawa barang dengan diantar, tetapi kebijakan ini justru yang mengenai bahwa pada sopirnya begitu Kak. Oke. Apa sudah ada respon Mas dari pemerintah setempat terkait demo ini? Eh, Akibat dari tadi aksi tadi
Kapolresta Pati AKBP Jaka Wahyudi bersama rombongan juga telah menemui massa di tengah-tengah jalan dan beraudiensi bertemu dengan massa, dan Pak Kapolres tadi berjanji akan menyampaikan aspirasi dari para sopir ini. Selain itu juga bahwa Pak Kapolres ini memberi informasi bahwa terkait kebijakan ojol ini masih tahap sosialisasi, sehingga Polresta Pati memastikan tidak akan menindak secara pidana bagi sopir truk yang melanggar, begitu Kak. I see. Oke, berarti tadi sempat wawancara partisipan demo ya tadi dengan polisi. Apakah ada VT-nya bisa kita lihat, Mas? Ada tadi. Jadi hari ini aksi hari ini itu adalah terkait dengan protes terkait penegakan odol. Ini rekan-rekan yang dari armada sopir, terutama sopir-sopir truk yang perorangan, ya, mereka melakukan aksi di Jalan Lingkar Selatan ini ya. Jadi mereka menghendaki penindakan odol ini ada tahapan yang mungkin mereka bisa. Ya. Ini dipenuhi, masa kita aja di penjara kayak buronan aja. Apa Pak itu Pak ketentuannya Pak? Kebijakannya sebelumnya apa Pak itu? Kebijakannya kita masa donasi aja. Apa ini? Overloading aja kita mau masukin penjara. Oh gitu ya Pak ya. Pokoknya harapannya, tuntutannya berarti kalau mau nuntut di perusahaan, jangan di supir. gitu ya Pak ya. Supir cuman bawa ongkos saja, kita kalau nggak muat berat nggak nuntut. Kalau hari ini berarti mogok ini Pak atau gimana? Mogok semua. Rencana berapa hari? Kurang tahu, pokoknya sampai dipenuhi tuntutan kita. Pak kalau biasanya ini nganter apa Pak? Paket. Paket ya. I see, itu dia ya. Mas, apakah besok ada aksi serupa seperti hari ini, Mas? Ya, tadi keterangan sementara dari hasil pertemuan tadi bahwa Pak Kapolresta bersama massa rencana akan menggelar audiensi dengan dinas terkait seperti dinas perhubungan dan pemerintah daerah untuk membahas terkait kebijakan ojol tersebut. Begitu Kak? I see. Oke, Mas, kalau misalkan boleh tanya lagi, ada berapa supir yang hari ini ikut demo dan dari mana saja domisilinya? Apakah ini semua berasal dari Pati saja kah atau dari daerah lain? Ya, sementara dari sekitar Pati, ada sekitar 50 atau mungkin mencapai 100 peserta, mungkin dari daerah sekitar Pati Kota, dari Pati daerah utara seperti Digoseti, dari Gabus, dan Kabupaten Pati, begitu Kak. Oke. Mas, ini aku mau mungkin lebih spesifik Mas. Ini berarti macetnya itu di arah Sidoarjo, di arah Pati menuju Surabaya gitu Mas ya? Ya, yang macet tadi siang itu dari arah Kudus, dari Semarang Kudus ke Pati Rembang, atau sebaliknya dari Rembang ke Pati ke Kudus Semarang, begitu Pak. Oke, tapi tetap ada polisi yang berjaga kan Mas ya? Maksudnya untuk apa lalu lintas tetap bisa tetap bisa berjalan begitu Mas ya, nggak stuck banget. Ada jalan alternatifnya kah? Tadi bisa berjalan karena dari kepolisian, dari Satlantas Polresta Pati mengalihkan arus lalu lintas melintasi jalan lingkar Kota Pati, sehingga kendaraan pribadi yang besar itu bisa lewat Kota Pati sehingga tidak melintas dari jalur lingkar selatan, begitu Kak. Oke, jadi tetap ada jalur alternatifnya ya, sehingga masyarakat tetap bisa lewat ya. Aktivitas seperti biasa. Iya, baik kalau gitu. Siap. Terima kasih banyak Mas Dian informasinya Mas. Kita nantikan lagi beritanya di Detik Jateng nanti Mas. Iya, siap. Terima kasih banyak. Ditunggu update-annya. Selamat bertugas lagi Mas Dian. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Kak.